Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hajah Nur Afni SSI, CGP Angkatan 9, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Ujung Batu. Pada saat ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Bapak Ki Hajar Dewantara menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, kita harus mengikuti trilogi pendidikan yang telah digagaskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Engarso Sung Tulodo, di mana kita sebagai pendidik harus berada di depan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa, di mana sebagai pendidik kita berada di tengah akan membangun motivasi bagi murid-murid kita. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang kita harus bisa memberi dukungan apapun kepada murid-murid kita. Kemudian ada peran penting kita sebagai pendidik. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Yang kedua, menjadi tukang kebun dalam kehidupan anak-anak kita yang beragam. Yang ketiga, pendidikan budi pekerti. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak kepada murid. Tugas kita sebagai seorang pendidik menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun, yang harus kita sesuaikan dengan kodrat yang ada pada anak dengan memberikan kebebasan namun tetap diarahkan, yaitu dengan dua kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak kepada murid yang sering kita terapkan yaitu seorang pendidik harus bisa melayani berbagai bentuk kebutuhan yang berbeda-beda atau berorientasi kepada anak. Adapun implementasi di sekolah kami yaitu di SMA 1 Negeri Ujung Batu dengan menerapkan gagasan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu pada ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat anak atau sesuai dengan kodrat alam, yaitu 1. Pramuka, kemudian ada di bidang olahraga, PMR, di bidang sains, kemudian di bidang kesenian. Implementasi berikutnya yang ada di sekolah kami untuk penyesuaian pada kodrat zaman yaitu pembelajaran dengan memanfaatkan perkembangan iptek. Pada harian di sekolah kami juga mengimplementasikan yaitu penanaman karakter yang baik yang telah kami terapkan yaitu 5S lewat senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Tidak lupa juga menanamkan cinta tanah air dan sikap religius. Di dalam pelaksanaannya, implementasi pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini tentu kita menemukan tantangan
di dalam penerapannya. Adapun tantangan dari penerapan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita temukan yaitu yang pertama, kurangnya kerjasama baik antara orang tua dan pihak sekolah dalam pembentukan budaya atau karakter baik siswa maupun pengembangan bakat dan minatnya dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Yang kedua, masih adanya beberapa siswa yang cuek saat pembelajaran, ribut dan juga bisa tidur. Yang ketiga, pada pelaksanaan pembelajaran, misalnya pada praktikum, pembelajaran PKW ataupun IPA, masih kurangnya modal, segi pendanaan, peralatan, dan waktu. Kemudian tantangan yang berikutnya yaitu kurangnya pembiayaan dalam melengkapi alat-alat praktek. Setelah menemukan tantangan, kita mencari solusi dan menerapkannya berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu dari tantangan yang pertama yaitu melakukan komunikasi yang intens dan berkelanjutan dengan orang tua, sehingga karakter baik yang terlatih dibentuk di sekolah dapat diterapkan kembali di rumah, dan juga agar orang tua mampu bersama anak menyesuaikan program sekolah sehingga tujuan belajarnya tercapai. Solusi dari tantangan yang kedua yaitu untuk mengantisipasi siswa yang cuek, ribut atau tidur di kelas bisa dengan melaksanakan energizer dan yel-yel kelompok dengan pembagian kelompok di kelas. Solusi yang ketiga dari tantangan yang ketiga yaitu bisa dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan kebinekaan Tunggal Ika atau kebeneragamannya. Yang terakhir, solusi dari misalnya kurangnya pendanaan mengenai alat praktek atau praktikum, yaitu bisa mengajukan proposal kepada kepala sekolah untuk melengkapi peralatan yang bisa kita gunakan saat praktikum, dan bisa jadi mengadakan sumbangan partisipasi dari siswa maupun orang tua dan menerapkan manajemen waktu. Demikianlah demonstrasi konseptual pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.